Hai guys yang budiman, ketemu lagi dengan saya Tibio Primus di acara Home Pimpa Stay at Home, hindari wabah. Nah, ngomong-ngomong, ini hari keberapa stay at home-nya atau tinggal di rumahnya? Pasti jawabannya beda-beda. Ada yang sudah seminggu, ada yang baru 2 hari, ada yang 3 hari, macam-macam. Karena izin dari kantor, kebijakan dari kantor masing-masing berbeda-beda. Berbeda-beda juga aktivitas yang dilakukan ketika kita stay at home. Tapi sebagian besar banyak yang reuni dengan pekerjaan lama. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulunya sering dilakukan, tapi karena kesibukan di kantor, di dunia kerja, lama ditinggalkan. Kali ini kesempatan untuk reuni dengan gawean lawas. Ya, misalnya ini mbak-mbak, ibu-ibu yang punya keahlian menjahit, ini kesempatan untuk kembali ke menjahit kasih sayang. Kemudian ada yang juga pinter merenda, kesempatan juga untuk merenda kasih ya. Bapak-bapaknya juga nih ya, bisa reuni dengan pekerjaan lama, nguras akuarium, nguras kolam. Kemarin ada yang nguras ATM, bahkan nguras air mata. Ya, karena memang situasinya ini serba ketidakpastian seperti ini. Kita nikmati saja, karena yang nyonggo itu bareng-bareng, yang merasakan banyak orang, senasib dan sepenanggungan. Nah, mulai ada yang jenuh di rumah itu biasa, karena tidak biasa di rumah. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa bisa kita ya. Ya, seperti apa nanti pembicaraan kita, saya masih mengandalkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tampaknya ini nanti juga ada yang mau bertanya. Nanti sebelum saya membuka pertanyaan sekaligus menjawabnya, kita ikuti lagu berikut ini. Jaga diri dari serangan virus corona landa negeriku. Ku ingin terus lanjutkan hidup. Tetap di rumah, jaga dirimu, kerjakan terus tugas-tugasmu. Tetap di rumah, menghindarkanmu arah corona yang tak menentu. Bukan selamanya, tapi hanya untuk sementara. Semoga sudah usai berlalu, virus corona terhapus jejakmu. Tetap di rumah, menghindarimu, menjaga diri dari seranganmu. Virus corona landa negeriku. Terus lanjutkan hidup. Tetap di rumah, jaga dirimu, kerjakan terus tugas-tugasmu. Tetap di rumah, menghindarkanmu arah corona yang tak menentu. Di rumah bukan selamanya, tapi hanya untuk sementara. Semoga sudah usai berlalu, virus corona terhapus jejakmu. Di rumah bukan selamanya, tapi hanya untuk sementara. Semoga sudah usai
bukan selamanya, tapi hanya untuk sementara. Semoga sudah usai berlalu, virus corona terhapus jejakmu. Tetap di rumah, 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 tetap di rumah. Itu tadi sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita selama di rumah ini dengan banyak kegiatan, tentunya yang positif, ya kan? Memang banyak sekali respon ketika kita ada di rumah. Tiap keluarga, tiap orang beda-beda. Ada yang merasa semakin nyaman ketika kita stay at home, ada yang justru sebaliknya merasa tidak nyaman. Yang merasa nyaman itu biasanya kemarin-kemarin sibuk di kantor, tidak sempat mendampingi anak belajar, bermain, bersenda-gurau dengan istri. Nah, ini ada kesempatan jadi nyaman. Yang gak nyaman itu kan orang-orang yang kemarin malah justru sengaja menghindar cari kesibukan di luar karena malas tinggal di rumah, ya kan? Nah, ini ketika dipaksa harus tinggal di rumah, tentunya tekanan batin ini ya. Mau keluar rumah takut virus corona, tetap di rumah takut diomeli pasangannya. Ya nggak boleh loh ya seperti itu, karena konon kabarnya ada orang yang awalnya sehat tapi karena psikisnya tertekan, batinnya tertekan, akhirnya daya imunnya kurang. Nah, ini ngomong-ngomong masalah imun ini, dalam situasi seperti ini kita harus memperkuat imun. Tidak hanya memperkuat imun, tapi juga harus memperkuat iman. Kalau imun kuat, iman kuat, insya Allah aman. Amin. Ya, ini sepertinya sudah ada yang masuk nih penanyanya ya. Yang tahu ini dari mana. Yuk, monggo, mari silakan masuk. Halo Mas Dibyo. Mas, saya Iwu dari Bandar Lampung. Boleh ya mau tanya Mas, ini terkait corona. Misalkan gini, kita kan sebagai karyawan, sebagai pegawai saat ini bekerja di rumah. Menurut pendapat Mas Dibyo, kira-kira bagaimana Nje? Matur nuwun Mas Dibyo. Bye. Iya, terima kasih Mbak Iwu yang ada di Bandar Lampung, ya. Ngomong-ngomong Bandar Lampung, saya jadi ingat alma mater saya. Saya pernah sekolah di Bandar Lampung juga, di Lampung ya. Sekolah kepribadian di Waikambas. Sekolah gajah ya. Baik, Mbak Iwu ini adalah seorang pekerja yang karena badai corona ini akhirnya harus bekerja dari rumah, work from home ya. Tapi tetap bersyukur Mbak Iwu, Anda masih bisa mengerjakan pekerjaan kantor diboyong ke rumah ya, malah bisa sambil ngemil ya, kamu ke toilet juga wirawiri bebas kalau di rumah ya kan, beda dengan di kantor. Satu hal yang perlu disyukuri lagi adalah ternyata ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa serta-merta atau begitu saja dikerjakan di rumah ya kan? Misalnya tukang becak. Tukang becak disuruh work from home, mau genjot becak dalam rumah. Atau pengemis, orang ngemis mau ngemis di rumah sendiri, den paring-paring, dennya saya sendiri ya. Pemenang misalnya ada pemandu wisata, guide di rumah, suruh kerja di rumah sendiri, work from home. Istriku, kamar di sebelah sana itu adalah kamar yang dibangun tahun 1990. Dulu tukangnya bernama Pak Tubijo. Masa istrinya jadi diterangin kayak wisatawan. Jadi yang patut disyukuri lagi adalah
karyawan-karyawan yang masih bisa mengerjakan pekerjaan di rumah itu tidak gampang stres daripada yang nggak ada kerjaan di rumah seperti tadi yang saya contohkan tadi, ya kan? Koruptor aja bisa stres loh kalau disuruh work from home. Mau korupsi apa? Ya kan? Baik, Mbak Ibu, terima kasih. Tetap semangat. Ya, baik. Tampaknya sudah ada yang mau bergabung lagi. Tentunya sudah membawa pertanyaan yang mengharapkan saya memberikan jawabannya. Padahal saya tukang PHP, tapi masih diandalkan. Ya, monggo, silakan masuk. Halo Pak Debyo, saya dengan Atik di Tajem. Gini Pak, ini kan masa pandemi COVID-19 ini kan anak-anak pada libur sekolah dan tugasnya tuh banyak banget. Terus sedangkan saya sendiri juga kerjaannya banyak banget di rumah itu. Sementara anak-anak butuh pendampingan. Terus gimana Pak solusinya? Mohon pencerahannya ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atik di Tajem, Sleman, Yogyakarta. Ya, pertanyaannya sangat menarik dan sepertinya mewakili banyak orang tua. Ya, ketika harus tinggal di rumah, sementara sekolah dari anak-anaknya diliburkan, dikasih pekerjaan, dikasih tugas untuk pekerjaan di rumah. Ini orang tua banyak yang sambat atau kewalahan juga. Walannya mungkin tidak hanya secara waktu, tapi secara penguasaan materinya. Karena pelajaran anak kelas 2 SD aja, itu tingkatnya seperti ketika saya masih sudah kelas 5 dulu ya, kelas 5 SD. Perbandingannya seperti itu. Jadi orang tua yang nggak update atau dulunya istilahnya maaf ya, dulu sekolah biasa-biasa saja, kayak yang di sesar. Itu sih mungkin kewalahan. Bahkan kemarin ada yang saking jengkelnya ya, anaknya diberi banyak soal oleh gurunya. Akhirnya nelpon sama gurunya, Pak, anak saya jangan dikasih soal yang banyak. Bapak tahu nggak, di rumah itu saya sudah banyak persoalan. Jangan nambah-nambahin soal loh Pak. Tapi Mbak Atik kayaknya ini pejuang keras nih ya, dilihat dari cara ngomongnya itu kayaknya bisa untuk mengampu anaknya. Tapi belum cerita anaknya kelas berapa ya. Tapi ini masukan juga mungkin untuk yang mengampu di dunia pendidikan, ya. Guru-guru barangkali tugasnya jangan terlalu berat-berat. Kalau sudah menerapkan sistem online, harusnya juga paperless juga. Artinya mengurangi penggunaan kertas. Jadi ketika jawabannya bisa dijawab dengan online, udah nggak perlu dicetak ataupun di print atau fotokopi dan lain-lainnya, dikirimkan dengan online. Atau minimal kalau masih manual, jawabannya difoto ya, difoto dikirim dengan WA. Atau sekarang semua sekolah guru-guru juga sudah ada pegang handphone semua, bisa bikin grup ya, khusus grup sekolah corona. Baik, tentunya saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya, apapun itu pertanyaannya. Yang jelas jangan mempertanyakan nasib pribadi saya. Saya tunggu pertanyaannya di channel saya ini. Jangan lupa subscribe biar saya semangat untuk jawab juga. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan.